Oke guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas tentang kejamnya Ratu Isabel. Siapakah Ratu Isabel ini? Dia adalah istri Raja Ahab. Raja Ahab ini adalah raja dari kerajaan Israel Utara. Nah, Isabel ini adalah anak dari Raja Sidon, seorang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak takut akan Tuhan, dan seorang penyembah berhala. Lalu dia dinikahi oleh Raja Ahab, ya, Raja Israel Utara. Nah, dia ini adalah sosok yang jahat, kemudian juga dominan, sehingga dia bisa mengendalikan suaminya. Nah, ada satu kisah yang sangat tragis ya, yang perlu kita ketahui. Suatu kali suaminya Raja Ahab ini menginginkan kebun anggur dari tetangganya bernama Nabot. Kemudian dia memanggil Nabot ini dan berkata, "Berikan kepada saya kebun anggurmu, saya mau bayar, atau nanti saya tukar dengan kebun anggur di tempat lain yang lebih bagus." Nah, kemudian si Nabot ini nggak mau. Dia tidak mau menjual, baik itu ditukar atau dibayar duit, dia nggak mau. Nah, kemudian si Ahab ini pulang dengan kesal ya ke istananya dan muka muram dan nggak mau makan. Kemudian si Isabel istrinya nanya, "Ada apa? Kok kamu muram seperti itu dan tidak mau makan?" Lalu dia cerita, si Nabot tetangga kita itu nggak mau ngasih kebun anggurnya. Lalu Isabel bilang apa? "Oh, tenang, kamu kan raja. Kenapa harus sedih sampai segitunya gitu loh ya. Saya akan buatkan surat ya dengan tanda tangan ya raja, meterai raja." Dia buat surat, tanda tangan raja, meterai raja. Dia kirim kepada para pemuka pada waktu itu. Ya, kemudian si Nabot ini dipanggil. Lalu si Isabel juga mengatur supaya disiapkan dua saksi dusta. Dua saksi yang akan menyampaikan saksi palsu bahwa si Nabot ini telah melawan Allah dan melawan raja, sehingga dia pantas untuk dieksekusi mati. Wah, para pemuka waktu terima surat ini karena sudah atas nama raja bermeterai raja, ya mereka harus lakukan. Dipanggilah Nabot di sidang, ya disertakan dengan dua saksi yang akan bersaksi palsu bahwa Nabot telah melawan Allah dan melawan raja, sehingga Nabot layak untuk dieksekusi mati waktu itu dengan cara dilempari mati. Singkat cerita, diputuskan akhirnya Nabot dibawa ke luar kota, kemudian dia dilempari sampai mati, dieksekusi mati. Begitu jahat dan kejamnya si Ratu Isabel. Tapi jangan kira bahwa dia akan luput dari konsekuensi akibat daripada kejahatan itu. Waktu itu terjadi, pada masa itu nabi yang hidup pada waktu itu adalah Nabi Elia. Tuhan suruh Elia datang dan peringatkan. Lalu Elia sampaikan bahwa Isabel akan mati dan dagingnya akan dimakan anjing. Benar, beberapa waktu kemudian ketika Yehu menjadi raja, ya kemudian singkat cerita dikatakan bahwa Yehu sepertinya mengambil alih pemerintahan pada waktu itu. Ya, kemudian si Isabel ini dijatuhkan dari lantai atas, di ruangan lantai atas, jatuh ke bawah, kemudian mati, ya. Lalu si Yehu ini suruh untuk si Isabel ini dimakamkan. Tapi waktu orang-orang itu datang untuk memakamkan dia, hanya menemukan kepala dan kakinya. Badannya sudah dimakan anjing. Sehingga akhirnya nggak jadi dimakamkan karena jadi dilemparkan ke kebun-kebun yang ada di situ sehingga jadi pupuk. Sehingga tidak ada makamnya dan orang tidak tahu di mana Isabel makamnya. Begitulah tragisnya akhir hidup dari seorang ratu yang sangat kejam. Ya, dan ini warning buat kita semua hari ini supaya kita jangan mengambil hak orang lain atau orang lemah. Jangan juga membuat saksi-saksi palsu untuk kemudian membuat seseorang menjadi terhukum, terdakwa atau dieksekusi. Ingat, mungkin kita bisa lolos dari hukum dunia ini, tetapi tidak dengan hukum Tuhan. Semoga bermanfaat. God bless you.